Baik, masih di seputar keunggulan-keunggulan dan contoh-contoh penerapan mode DMR atau digital analog. Dan pada video kali ini kita akan mencoba menggambarkan contoh penerapan mode DMR pada frekuensi wilayah atau pengurus ya. Itu ya. Jadi dalam hal ini pengurus RAPI ya, radio antar penduduk Indonesia di suatu wilayah, biasanya tingkat kota kabupaten. Penerapan, nah ini contoh-contoh, kadang-kadang memang harus banyak deskripsi gitu, gambaran-gambaran ya, penerapan mode DMR. Nah, terutama ini kaitannya dengan frekuensi wilayah. Biasanya tingkat kota kabupaten kalau wilayah itu ya. Nah, ini brother. Ya sekali lagi kita tidak bermaksud untuk menggurui, hanya memberi gambaran-gambaran. Sangat mungkin sekali terdapat kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu terbuka untuk mengkoreksi dan meluruskan ya. Oke, frekuensi wilayah. Nah ini ya memang kita harus bedakan dulu nih antara hobi ya, antara kepentingan hobi dengan sisi lah, bukan kepentingan ya, sisi hobi dan sisi mission critical ini. Ya memang kalau RAPI itu hobi sebenarnya, komunikasi, banyak motivasi lah orang gabung RAPI itu. Ada yang hanya sebatas ingin mengisi waktu luang, menambah saudara, menambah teman, silaturahim, dan banyak motivasi setiap orang berbeda-beda. Tapi di RAPI itu sendiri sebagai backup komunikasi atau komunikasi lapis kedua di negara kesatuan Republik Indonesia ini, itu ada unsur mission critical-nya nih. Mission critical communication-nya nih. Nah kalau hobi itu ya seru-seruan, sederhananya kan begitu, happy-happy gitu kan. Malah kalau hobi serius-serius, apalagi berantem, wah itu sudah bukan hobi lagi, karena sudah tidak enjoy, begitu kan. Nah kalau mission critical, ini kebutuhan yang lebih serius. Mission critical communication definisinya bisa teman-teman cari di yang Google atau di Mbah YouTube ya gitu, atau ke sebaliknya lah, yang YouTube atau Mbah Google ya. Apa itu yang dimaksud dengan mission critical communication? Sederhananya ini misi apa? Komunikasi serius gitu, darurat, taktis, bencana. Apa bentuk mission critical di organisasi RAPI? Itu Bankom ya, kita kenal Bankom. Baik itu Bankom yang bersifat rutin ataupun Bankom ketika ada diminta bantuan oleh salah satu instansi negara ataupun aparat keamanan, aparat pemerintahan, public service, public security dan lain sebagainya. Nah itu udah serius tuh. Nah ketika pada sisi serius gitu kan, otomatis kita membutuhkan frekuensi yang kosong, jalur yang aman, jalur yang aman dari gangguan maksudnya. Kemudian sehingga komunikasi dan informasi itu lancar.
begitu kan. Informasi lancar. Nah itu kan, kalau kita nggak ngebahas hobi ya, sisi hobi ya, gitu kan. Nah ini kita ngebahas masalah mission critical communication ya. Atau dalam internal pengurus gitu kan, itu namanya koordinasi. Nah itu kan, koordinasi. Itu walaupun sekarang koordinasinya pindah ke Whisky Alpha kan. Tapi mudah-mudahan ini bisa difungsikan lagi nih, koordinasinya di frekuensi. Berhubung kita ini anggota atau ruang lingkup organisasi radio komunikasi. Jadi kalau orang radio komunikasinya aja udah nggak menggunakan radio untuk berkomunikasi, lah terus gimana dong? Itu kan. Kalau kitanya nggak fanatik terhadap radio sebagai orang radio komunikasi, ya bagaimana yang baru-baru gitu kan? Bagaimana orang akan tertarik atau simpati dan lain sebagainya. Ini kitanya juga harus simpati juga, harus fanatik juga, harus ini ya. Contoh lah Panglima TNI itu, Bapak Andika, itu kemana-mana bawa HT kan, sering tuh disorot kamera, selalu bawa HT. Artinya itu komunikasinya jalan. Mestinya petinggi-petinggi organisasi radio juga bawa HT. Itu tandanya komunikasi aktif gitu. Mohon maaf ya, bukan maksud apa-apa. Ini namanya juga opini ya, pendapat lah gitu. Atau pandangan yang bisa salah, bisa benar. Oke, kita lanjutkan. Nih, salah satunya selain Bankom, nah koordinasi frekuensi. Koordinasi pengurus ya, gitu ya. Salah satu daripada bagian komunikasi mission critical. Otomatis ketika koordinasi pengurus itu butuh frekuensi yang kosong, yang tidak bisa didengar oleh orang banyak kadang-kadang kan, kalau ada yang hanya untuk internal pengurus gitu. Nah itu di analog nggak bisa, karena namanya analog ini komunikasi terbuka, pasti didengar walaupun pakai tune square atau pakai TPL DPL gitu kalau di salah satu perangkat. Kalau di perangkat satunya lagi mungkin CTS, ya itulah pokoknya. Tune ya gitu kan. Itu kadang-kadang nggak bisa menjamin, karena perangkat-perangkat apalagi yang sekarang itu bisa mendengar gitu kan. Nah, jadi untuk hal semacam itu bisa diaplikasikan di analog. Tapi kalau di DMR ini bisa. Nah, gitu. Jadi kita sekarang contohkan nih, ya. Misalkan nih Tasikmalaya nih, ya, Tasikmalaya. Frekuensi kerja wilayah itu katakanlah di 142.940 MHz gitu kan. Nah, walaupun ini dipakai oleh beberapa kota ini. Itu ada Bandung Barat kalau nggak salah. Terus daerah 11 gitu kan. Ini dominan karena di ketinggian, apalagi kalau udah muncul dari Sirampok itu kan, Sirampok sih, Gunung Slamet, udah habis semua ini frekuensi Tasik, ketutup karena dominan. Kemudian mana lagi nih kalau nggak salah Sumedang, terus mana lagi lah gitu. Jadi ini rentan kalau di analog, rentan gangguan. Siapa yang lebih dominan, maka dia yang akan mengganggu kepada yang lain-lain. Begitu kan. Nah, kalau pada mode DMR
Itu kan. Ini aman. Itu kan. Aman dari analog, dari pengguna analog. Kemudian ini bisa menjadi frekuensi kerja wilayah, bisa sekaligus menjadi frekuensi kerja lokal secara bersamaan. Ini katakanlah pengurus wilayah membawahi pengurus-pengurus lokal. Ini bisa menggunakan satu frekuensi saja. Selain itu juga pengurus wilayah pada mode DMR itu bisa memantau apa yang dikoordinasikan oleh setiap lokalannya. Tinggal dibedakan saja harinya. Karena otomatis kalau koordinasi pengurus itu menggunakan base station. Gitu kan. Jadi yang perlu diatur itu hari atau jadwal. Kemudian yang kedua, untuk setiap lokal dibedakan time slot dan color code-nya. Jadi kalau misalkan ya, untuk ini kita fokuskan ke sini, frekuensi kerja wilayah. Sekaligus kalau di DMR itu bisa menjadi frekuensi kerja wilayah plus frekuensi kerja lokal, hanya menggunakan satu frekuensi saja bisa. Gitu. Ini juga bisa dibagi dua. Misalkan TS1 untuk internal pengurus wilayah, disinilah TS1 untuk internal pengurus wilayah. TS2 ini untuk lokal-lokal. Adapun kenapa harus diatur jadwal hari koordinasinya, berhubung yang membedakan dari lokal 1 sampai lokal 6, 7 ya kalau di Tasik. Tapi yang baru ini cuma 3, 4, 5, 6, 7. Kalau nggak salah ya. Benar nggak? Lupa lagi dikit. Kosong apa? Lokal 3, lokal 4, lokal 5, lokal 6, lokal 3 ya baru 6, 7, sorry, Mangkubumi, Kawalu sama Taman Sari, Indihiyang, Bungur Sari, Cipedes itu ya. Jadi 2 nih belum nih, belum muslok itu. Nah ini yang membedakan color code. Jadi dia perlu diatur harinya. Tapi ini bisa dalam arti kata frekuensi kerja wilayah dengan frekuensi kerja lokal itu bisa hanya menggunakan satu frekuensi saja. Itu untuk frekuensi kerja atau frekuensi koordinasi. Tinggal pemberitahuan aja ke pengurus lainnya atau ke pengurus wilayah untuk diteruskan kepada pengurus lainnya, pengurus lokal lainnya. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua, pengurus wilayah ini bisa memonitor seluruh lokal atau hanya memonitor satu lokal saja atau beberapa lokal. Sekaligus bisa berkomunikasi juga, bisa diatur seperti itu. Sekaligus juga bisa melakukan panggilan atau komunikasi khusus kepada salah satu anggota atau beberapa anggota saja. Misalkan nih pengurus wilayah mau ngomong sama ketua lokalnya saja, itu bisa. Kan di sini banyak, ada pengurus kan lebih dari satu pengurus lokal. Ada beberapa orang, katakanlah 5 misalkan nih. Pengurus wilayah hanya, misalnya ketua wilayah nih, mau ngobrol sama ketua lokalnya aja, yang lain nggak dengar. Itu bisa diatur seperti itu kalau di DMR.
Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat-manfaat dari DMR ini, sehingga tak kenal maka tak sayang. Kadang-kadang orang nyinyir itu atau gampang gampang mencap negatif gitu. Padahal ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya untuk organisasi, untuk pemerintah, untuk masyarakat. Dengan nih kan, biasanya kan setiap lokal itu minta kalau di analog frekuensi koordinasi atau frekuensi kerja. Sehingga akhirnya 7 lokal ya 7 frekuensi kan. Dan kadang-kadang jarang dipakai untuk koordinasi. Nah, sebaiknya daripada begitu, kalau pada mode DMR cukup 1 frekuensi saja. Frekuensi kerja wilayah sekaligus frekuensi kerja lokal. Sehingga kita menghemat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frekuensi yang ada. Ini bisa digunakan untuk masyarakat. Oke, itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata, ada kekeliruan, karena kita juga sama-sama belajar. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Cheerio.